Nah, di sini orang tua seharusnya lebih mengajarkan, nak, kamu tidak apa-apa, nak, melakukan kesalahan. Kamu tidak apa-apa, nak, kamu melakukan kegagalan. Yang penting kamu harus bangkit. Bangkit dari kegagalan kamu, dari kesalahan kamu. Akhirnya kan anak seneng gitu. Mereka diberikan kepercayaan penuh gitu dari orang tuanya untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan kegagalan, dan orang tuanya itu tidak gampang menjudge mereka, menghakimi mereka ketika mereka melakukan hal itu semua. Tetapi orang tuanya malah memberikan motivasi gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua, Gung. Oh, berarti peran kita sebagai orang tua itu kayak mentor gitu ya? Benar. Kita tugasnya itu hanya mendampingi. Mendampingi ya? Bukan mengarahkan gitu. Bukan mengarahkan, emang kita Google Map loh. Iya, biasanya begitu, kayak kamu harus gini, harus gini, gak boleh gini. Nah itu. Kita kan juga memiliki keterbatasan ya. Iya, kita hidup di zaman yang berbeda dengan anak-anak kita. Pasti anak-anak kita juga memiliki tantangannya yang berbeda gitu dibandingkan zaman dulu kita masih muda gitu. Nah, seharusnya orang tua itu sadar gitu. Biarkan anak-anak kita ini tumbuh besar dengan dirinya sendiri gitu. Kita tidak perlu ikut campur. Yang istilahnya mengusik gitu kehidupan mereka. Apalagi memaksakan kehidupan anak kita seperti kita. Nah itu kan sulit gitu. Bukan ikut campur lagi gitu. Iya. Merenggut hidup anak gitu. Kita ingin copy paste gitu. Agar anak-anak kita ini misalnya sukses kayak orang tuanya. Nah, ini cara sukses seperti ini loh, nak. Iya, itu kan dari mulai belajar disiplin. Iya benar. Awal itu. Ternyata ketika anak kita menjalaninya, malah anak kita gagal gitu kan. Nah, akhirnya siapa yang mau disalahkan? Pasti kan orang tua juga nggak mau disalahkan. Misalnya, nih gara-gara ayah sama bunda nih, saya jadi begini, hidup saya gitu. Kan orang tua nggak mau dibegitukan. Nah, makanya ya orang tua berani memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Karena sifat percaya diri itu memang tidak terjadi begitu saja. Butuh yang namanya jatuh bangun gitu. Orang kan bisa merasa percaya diri kalau dia sudah pernah mencicipi yang namanya kesuksesan kecil gitu di dalam kehidupannya. Jadi nggak mungkin kan kita ingin mencapai suatu kesuksesan besar, tapi kita tidak pernah mengalami kesuksesan kecil sebelumnya. Nah, di sini makanya butuh proses gitu. Nah, yang saya anjurkan kepada para orang tua, berikanlah kepercayaan penuh kepada anak-anak kita gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini selalu diliputi oleh rasa takut di dalam kehidupannya. Larangan-larangan, nasihat-nasihat yang menurunkan motivasi gitu. Benar. Karena ini juga saya rasakan gitu ya. Misalnya dulu kayak saya dibanding-bandingkan gitu sama yang lain gitu. Misalnya sama saudara saya yang dibilang sukses gitu. Ya mungkin orang tua saya berpikir dengan cara saya dibanding-bandingkan akan membangkitkan rasa percaya diri saya gitu. Saya akan termotivasi gitu. Malahan sebaliknya gitu. Saya merasa kesel gitu kan. Loh kok saya dibanding-bandingin gitu. Apalagi dibandingin sama yang gak apple to apple gitu kan. Akhirnya kan saya bukannya semakin termotivasi, malahan saya makin menjaga hubungan dengan orang tua. Menjaga jarak gitu. Nah, di sini kan jadi masalah gitu. Nah, tetapi akhirnya saya menyadari gitu bahwa cara saya menjaga jarak dengan orang tua saya itu cara yang salah gitu. Seharusnya saya maklum gitu. Ya mungkin ada keterbatasan ilmu parenting gitu yang orang tua saya miliki gitu. Ya sudah, saya sebagai anak ya harus bisa berhusnuzon gitu kan, berbaik sangka gitu. Nah, makanya kalau orang tua tidak sadar gitu bahwa untuk membentuk anak yang memiliki rasa percaya diri itu dimulai dari dirinya dalam memperlakukan anak-anaknya, maka akan sulit, Bung. Kita bisa memiliki anak-anak yang percaya diri. Karena nggak mungkin gitu anak bisa sukses dalam kehidupannya, memiliki prestasi kalau sama sekali mereka nggak memiliki rasa percaya diri. Itu modal sih. Modal utama itu. Kita jangan pikir gitu ya orang bisa sukses, bisa kaya raya itu diawali dengan modal yang besar gitu. Modal yang utama itu mentalnya anak-anak kita gitu. Iya, benar itu.
bukan mereka kita modali dengan bentuk finansial, harta benda, terus itu bisa habis, itu bisa habis gitu. Kalau anak-anak kita ini nggak memiliki mental yang tepat gitu untuk bisa mengelolanya, malahan saya melihat gitu ya, orang tua yang sukses, orang tua yang kaya gitu ya, ketika dia mendidik anaknya dengan memanjakan mereka, pasti di masa depannya anak-anak mereka itu menjadi anak yang gagal. Karena anak mereka ini tidak memiliki rasa berani keluar dari zona nyamannya. Daya juang gitu. Daya juangnya akan berkurang gitu. Rendah gitu. Makanya saya melihat kalau orang-orang ya yang sukses, yang kaya saat ini gitu. Coba kita tarik ke belakang kehidupan mereka bagaimana. Kebanyakan mereka hidup dalam keadaan yang sulit. Tapi orang tuanya bisa memperlakukan mereka itu dengan benar gitu. Support terus gitu. Support terus, anak-anak itu selalu dirangsang gitu ya, memiliki impian di masa depan mereka. Mengubah nasib gitu. Iya. Bisa merubah nasibnya gitu kan. Dan akhirnya ya itu, Bung. Jadi kalau misalnya kita menginginkan gitu ya, memiliki anak-anak yang sukses, yang berhasil dalam kehidupannya di masa depan mereka, berikanlah kepercayaan penuh kepada mereka. Nanti kita akan terkaget-kaget dengan hasilnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing tentang tema parenting pada sore hari ini. Siang udah menuju sore maksudnya. Baik, ya, siapapun yang mau bertanya silakan langsung saja ditanyakan di kolom komentar boleh, atau misalnya langsung komen ke Gmail boleh. Link deskripsi sudah disediakan semuanya. Akses saja ya, gratis. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.